Halo semuanya, kembali lagi bareng aku di channel Meda Li-Fi. Kali ini aku akan memberikan pembahasan ke kalian mengenai review tentang kuliah sastra Inggris di Universitas Terbuka selama 1 tahun. Jadi saat ini aku sudah berada di semester 4 dan aku akan membahas perkuliahan selama semester 2 dan semester 3. Disclaimer dulu, isi dari pembahasan aku ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pengamatan selama berkuliah 1 tahun belakangan ini. Video ini kalian harus jadikan sebagai referensi saja, jangan dijadikan patokan. Karena setiap UPBJJ dan setiap individu atau mahasiswa itu pengalamannya berbeda-beda. Jadi jangan diambil sebagai patokan. Aku ada 5 poin yang akan aku bahas di video ini. Dan langsung aja kita masuk ke poin pertama. Di poin pertama ini, aku akan ngebahas bahwa aku itu ambil cuti nggak langsung atau cuti nggak resmi. Jadi gini, di semester 2, aku itu semangat banget buat lanjutin kuliah di Sastra Inggris UT. Namun pada saat itu, aku juga lagi ngambil perkuliahan di jurusan lain di kampus lain yang kampus kuliah luring. Di kampus lain ini aku udah semester akhir, jadi udah tinggal persiapan aja buat skripsi. Tapi karena alasan tertentu aku mikirnya kayak aku nggak mau lanjut, terus akhirnya itu complicated banget dan hasil keputusan bersama dengan keluarga, akhirnya aku milih buat ambil 2 jurusan. Dan pas masuk bulan Juni itu, aku lagi fokus banget tuh di sastra Inggris, sambil nyambi-nyambi buat bikin skripsi. Tapi masalahnya, ternyata aku itu nggak ngerasa optimal, dan aku punya masalah juga yang cukup mengganggu pikiran dan fisikku, yang membuat akhirnya aku harus milih satu di antara 2 jurusan tersebut. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tanggung banget ya. Jadi kalau misalnya aku nggak lanjut di kampus yang sebelumnya karena udah semester akhir, tapi aku coba, aku ngerelain dulu perkuliahan di sastra Inggris 1 semester itu, yang di semester 2. Waktu itu aku udah di tugas 3 atau udah di 2 minggu terakhir sebelum ujian di UT. Tapi aku mutusin buat ya udah berhenti aja karena aku mau fokus dulu ke skripsi aku. Dan turns out skripsi aku ini malah bikin aku lebih hancur secara pikiran sama fisik aku, dan akhirnya aku mundur. Tapi sayangnya aku udah terlanjur melewatkan tugas-tugas yang lain termasuk ujian semester di UT yang membuat akhirnya aku menghabiskan 1 semester itu terbuang sia-sia. Jadi aku nggak dapat nilai di semester 2 dan akhirnya aku harus lanjut ke semester 3 dan mengambil mata-mata kuliah yang ada di semester 2. Tapi sayangnya kurikulum baru datang. Kurikulum baru ini menjadi poin keduaku. Di kurikulum baru ini ada begitu banyak perubahan yang besar yang terjadi kepada mahasiswa maupun sistem perkuliahan di UT. Dan yang akan aku bahas ini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu mata kuliahnya. Jadi mata kuliahnya ada yang diubah, diganti, dan dihapus. Karena mata kuliah di semester 2 aku itu nggak lulus satupun, jadi aku harus kontak ulang mata kuliah versi mata kuliah di kurikulum baru, yang materinya udah disesuaikan lagi dengan edisi buku yang diubah lagi. Efeknya aku ini kuliahnya merasa jadi maba lagi, tapi nggak bisa juga sih dibilang maba banget. Hampir semua modul yang aku pegang itu adalah modul edisi yang terbaru. Jadi kalau misalnya kita ada kan yang jual kayak modul gitu, oh ini modul jual modul udah nggak dipakai. Saranku jangan beli modul yang udah lama, karena pada dasarnya kita harus stay up to date. Nanti di UT akan dikasih modul edisi terbaru. Untuk persoalan kurikulum baru ini yang buat aku stres adalah mata kuliah yang misalnya 3 SKS berubah jadi 2 SKS, 2 SKS berubah jadi 3 SKS. Jadi ada konversi-konversi SKS yang cukup membingungkan, yang membuat aku kayak kesulitan, apalagi aku ambil non-SIPAS. Kalau misalnya kalian ambil SIPAS, sistem paket semester, ini akan menjadi sangat mudah karena kalian udah didaftarkan langsung, kayak ya udah nggak usah isi-isi, nanti di terakhir aja kita kontrak bawah. Tapi kalau misalnya non-SIPAS, kita harus isi sendiri kode mata kuliahnya. Jadi untuk menangani masalah seperti ini, aku harus stay up to date dengan info-info dari UT dan juga harus update katalog dan kalender UT. Jadi kalian juga harus up to date kalau kuliah di UT. Untuk pembahasan lebih lanjut soal kurikulum baru mungkin akan aku bahas ke video yang selanjutnya. Oke, kita bahas ke pembahasan berikutnya.
Poin ketiga ini adalah teknis soal perkuliahan di UT di kurikulum baru, terutama pada saat aku mengambil tutorial online dan mata kuliah 24 SKS full. Di sini ada satu perbedaan mencolok dari kurikulum lama dan kurikulum baru, yaitu di kurikulum baru kita deadline tugasnya menjadi 1 minggu. Maksudnya gini, dulu di kurikulum lama kita itu diskusinya 2 minggu per satu sesi. Jadi sesinya jadi 1 minggu, deadline diskusinya jadi 1 minggu, tapi deadline tugasnya masih 2 minggu gitu. Aku lebih ke menyesuaikan aja, jadi aku bikin semuanya menjadi 1 minggu aja, karena dari aturan juga udah berubah jadi 1 minggu. Dan di 1 minggu berikutnya ya udah ganti diskusi baru, diganti juga tugas baru. Dan itu merupakan sebuah kesusahan yang sangat-sangat aku rasakan, karena aku ambil full 24 SKS, 8 mata kuliah. Dan lebih susah lagi karena pada waktu itu aku nggak fokus buat belajar modul 4 bulan sebelum ngambil semester 3. Malah aku milih buat melakukan kegiatan lain, misalnya cari kerja. Dan alhasil aku kebingungan, ini deadline-nya dipercepat dan aku harus baca dulu satu-satu bukunya buat mengerti. Mungkin ada teman-teman yang cari kemudahan lewat AI, atau mungkin ada yang lebih parahnya lagi pakai joki tugas. Tapi nanti kan akan bermasalah di ujian ya. Aku nggak mau ambil risiko, dan aku tahu risiko dari ambil perkuliahan di UT ataupun di kampus manapun itu, ya kita itu tujuannya untuk belajar kan, bukan untuk kayak ambil sembarang, ambil gelar tapi nggak tahu apa-apa. Dan aku take risk, aku ambil mata kuliah itu 24 SKS, aku kerjain semuanya dengan apa yang aku pelajari, apa yang aku bahas, aku ambil dari referensi lain, aku ambil dari materi, dan aku jawab diskusi dan tugas-tugasnya apa adanya semampuku. Dan puji Tuhan, it works well. Nilai aku bagus di semester 3. Aku mau ingetin soal kontribusi nilai Tuton yang masih sama. Jadi Tuton itu menyumbang 30% dan ujian menyumbang 70%. Jadi gitu kalau kita ngambil Tuton. Masalah lainnya adalah selama berkuliah di UT, aku juga masih sering ngalamin tutor yang slow respon. Jadi gini, ada tutor yang aktifnya itu kayak seminggu sekali, ada yang bahkan selama kuliah itu dia nggak pernah aktif, jadi nggak pernah masuk nilai, ada yang aktifnya cuma di minggu pertama, dan yang parahnya mereka itu udah lama banget ngasih nilainya, kayak kita udah lewat batas deadline nih, tapi mereka kasih nilainya setelah itu, atau bahkan setelah ujian baru ngisi nilainya. Jadi itu sangat mempersulit bagi kita. Kita nggak bisa revisi nilai sama sekali. Jadi kalau nilainya udah jelek ya udah jelek aja gitu. Ada juga tutor yang sorry banget, maaf banget, tapi tutor ini dia mungkin karena banyak ya mahasiswa yang menggunakan AI atau plagiasi ke mahasiswa lain, tapi dia langsung menuduh aku, dia kasih nilai aku pada waktu itu 70, which is fine for many people, tapi menurutku untuk effort yang aku kasih dengan nilai 70 itu aku nggak terima buat dituduh untuk pakai AI. Aku nggak pakai AI sama sekali. Mungkin untuk belajar, untuk memahami materi, kita bisa pakai AI. Buat AI, bantuin aku dong buat pahamin materi ini yang aku nggak ngerti. Tapi buat ngerjain tugas, kita itu kan pakai pikiran sendiri, pakai kalimat sendiri. Aku juga udah belajar kok dari perkuliahan aku di kampus sebelumnya. Jangan bergantung ke internet dan jangan bergantung ke AI. Jadi usahakan kalian itu harus orisinil. Karena aku ngerasa kayak, wow, kok bisa sih dituduh kayak gini, dikasih nilai 70, dan karena udah lewat batas juga, aku nggak bisa revisi nilaiku. Akhirnya aku memutuskan untuk di diskusi selanjutnya, aku kasih jawaban, kasih keterangan dulu ke tutornya, kalau ini jawaban aku buat berdasarkan pemikiranku dan pemahamanku soal materi yang diberikan. Jadi pada akhirnya kedepannya itu tutorku yang di kelas itu langsung kasih, yang di mata kuliah itu langsung kasih nilai yang bagus-bagus. Selama kuliah di semester 3 ya, di semester 3 ini aku nggak ngalamin sama sekali error servernya. Dan itu gojok banget buat tim UT, tapi itu nggak bertahan lama ya, rasa banggaku terhadap UT. Karena pada akhirnya server tetap down juga pada saat waktu ujian, waktu terpenting, waktu dimana orang-orang biasanya ambil ujian dengan kontribusi nilai ujian itu 70% alias paling besar dibandingkan diskusi atau perkuliahan. Nah, ini juga kita langsung ngebahas ke poin selanjutnya, yaitu tentang ujian online di UT.
Jadi sejak di kurikulum baru kita itu udah dihapus itu UTM. Jadi udah nggak ada UTM lagi, kesisa ujian online alias kita ujian ke lokasi ujian yang diberikan, yang ditetapkan, dan kita ujian menghadap komputer gitu, atau ujian yang kalau misalnya di UT luar negeri itu ujiannya pakai komputer gitu. Dan karena ini secara langsung, jadi aku kan di dalam negeri ya, jadi aku ikut ujian online. Ujian online ini yang pertama yang aku rasakan itu ya, ada beberapa mahasiswa peserta ujian yang jelas-jelas di depan mereka udah ngisi kayak NIM terus password untuk ujian, dan pas udah masuk error servernya. Jadi mereka udah berjalan waktu ujiannya, udah kekuras waktu ujiannya, tapi mereka nggak bisa ngejawab karena nggak bisa lihat soal karena error server UT-nya. Syukurnya ada teknisi pada waktu itu, mereka udah aman sih, tapi kasihan banget sih karena kekurangan waktu ujian juga. Di ujian semester lalu ini aku ngerasa culture shock, dimana aku baru kali ini ngelihat ternyata banyak banget mahasiswa yang curang pas ujian. Nah jadi gini, di semester 1 itu kan aku ujiannya di tempat ujian kebetulan kita ngehadap ke depan ya, dan waktu itu aku duduk di paling depan. Dan itu sepanjang sesi lagi, jadi aku nggak pernah merhatiin orang di sampingku atau di belakangku. Di ujian kali ini, karena ujiannya depan-depanan sama mahasiswa lain, aku waktu ngejawab ujian, aku ngelihat mahasiswa lain ngeluarin HP, terus mereka foto jawaban, terus mereka kayak ngetik gitu. Jadi aku langsung ambil kesimpulan, oh ini pasti orang ujiannya curang pakai AI gitu, jadi tanya ke AI jawabannya. Dan aku cukup kaget, aku udah mikir like, apa aku laporin aja ya? Tapi aku lagi fokus sama ujian, nanti aku makan waktu, soalnya waktu itu mata kuliahnya susah banget ujiannya. Jadi aku pikir ya udah nanti next time aja deh untuk laporin. Dan oke, next time masuk di sesi selanjutnya aku malah lupa buat ngelaporin. Dan oke, aku lanjut ke hari berikutnya, ternyata masih ada juga yang nyontek, dan kali ini lebih parah lagi karena lebih banyak lagi yang nyontek. Dan ada yang di depan aku masih ingat banget, dia orangnya pakai handphone iPhone terbaru, dan dia duduknya di dekat banget di samping gini sama pengawas ujian, karena kita kayak struktur gitu ujiannya. Dan di depan pengawas ujiannya dia nyontek jelas-jelas, dan aku mikir aku mau ngelapor ke pengawas ujian tapi pengawas ujiannya cuek aja, jadi kayaknya ya udah deh, nggak usah deh, biarin aja deh. Dan aku sempat mikir kayak aduh gimana ya, aku rasa berdosa banget, bersalah banget nggak lapor, ini kan bentuk kecurangan. Mungkin yang lain bisa dapat kesempatan buat lulus dengan nilai yang legit, yang memang mereka dapat dengan baik, dengan kerja keras mereka, tapi mereka kalah sama orang-orang yang ujiannya nyontek gitu. Selesai ujian, pada saat itu aku sempat diskusi sama beberapa teman sejurusanku yang di jurusan sastra Inggris di UT, dan kita ngebahas soal kecurangan kayak gini. Dan kata mereka, ya mungkin saja mereka itu curang karena mereka nggak punya waktu. Karena kan kuliah di UT itu biasanya orang-orang yang udah bekerja atau berkeluarga. Tapi masalahnya gini, mereka kan ambil kuliah di UT harusnya udah tahu risikonya ya. Dan untuk kurikulum baru ini yang 2 minggu diubah jadi 1 minggu, deadline-nya bikin susah banget. Dan itu understandable. Kenapa mereka mungkin ada yang berpikiran untuk nyontek aja. Tapi tetap ini nggak bisa ditolerir, nggak bisa dinormalisasikan. Kecurangan dalam ujian itu atau kecurangan dalam bentuk apapun itu nggak bisa kita tolerir, nggak bisa kita normalisasikan. Dan untuk kalian yang menonton video ini yang mungkin baru mau kuliah atau sedang sementara kuliah di UT, aku mau ngingetin kalau kalian itu harus jujur, karena kebohongan itu akan terbukti loh di masa depan. Jadi lebih baik kalian kalau ngejawab jujur aja. Terus lagian sekarang di kurikulum baru kita udah ada namanya remedial. Remedial itu hal yang normal di kampus lain, tapi di UT belum pernah terjadi. Dan kali ini ada remedial. Untuk remedial satu mata kuliah itu dibayar Rp150.000 dengan jadwal remedial yang nggak bisa kita tentukan, jadi disesuaikan sama pihak UT lagi. Dan masalahnya remedial ini kayaknya nggak begitu bagus karena nggak semua mata kuliah bisa kita remedial. Jadi hanya mata kuliah yang ujian pilihan ganda. Karena kan kalau misalnya kita ujian online pilihan ganda, selesai ujian nilainya langsung keluar. Jadi kita langsung oke, nilai aku kayak gini, dan nanti kita bakal bikin perhitungan apakah kita lulus kuliah atau enggak sama perhitungan nilai yang ada di Tuton gitu. Untuk perhitungan nilai mungkin aku bisa buatkan video lain juga,
karena ini agak ribet untuk dibahas dalam satu video. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau curang terus nilainya jelek, ya udah ambil remedial aja. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin kalian belajarlah, walaupun belajar min 1 ujian atau di hari H aja, kan kalian udah milih buat kuliah di UT. Kalau misalnya emang kalian mikir kayak, oh aku nggak sanggup, ya udah ambil cuti aja. Kayak gimana ya? Kalau mau kuliah itu harus tahu ya ambil risiko, guys. Ambil risiko, jangan kayak kalian akhirnya nyontek terus dijadikan pembelaan. Nggak bisa, guys, nggak bisa dinormalisasi. Dan lebih bagusnya di UT itu bikin aturan, kayaknya wajar kalau misalnya pengawas udah nggak kasih teguran, karena sekarang udah ada aturan otomatis kalau misalnya ada yang curang di ujian, terus pengawasnya lihat, udah nggak ditegur lagi, tinggal dicatat, dan tinggal diatur ke sistem UT, jadi otomatis nggak lulus gitu di mata kuliah yang mereka curangi gitu. Jadi good job buat UT, tapi hati-hatilah buat kalian yang nyontek pas ujian. Selanjutnya, ke depannya. Jadi ini poin terakhir, aku mau membahas tentang rencana aku ke depannya, karena aku hitungannya kayak nggak lulus mata kuliah 1 semester. Dan aku ke depannya ini mau ngejar sampai habis mata kuliah yang tertinggal, karena ternyata mata kuliah yang tertinggal itu pindah ke semester berikutnya. Jadi aku harus kontrak atas beberapa mata kuliah. Syukurnya aku ambil non SIPAS, jadi aku rasa lebih tenang untuk urusan yang kayak gini. Dan aku rencananya mau maksimalkan 24 SKS di beberapa semester berikutnya sampai keadaan kembali normal, karena aku rencananya mau ngejar lulus kuliah tepat waktu, karena aku udah terlambat di umur segini. Mungkin ceritanya lain ya kalau misalnya kita kuliah start dari masih muda. UT memang fleksibel untuk umur berapapun, tapi for your information, kalau misalnya kalian hidup di Indonesia dan jadi perempuan, itu akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di usia yang sudah tidak mengikuti standar gitu. Jadi kan kalau misalnya baru mulai entry level terus nggak ada pengalaman apa-apa kan susah ya. Jadi kayaknya ya udah aku harus lulus tepat waktu kali ini. Dan untuk karena aku mau ambil 24 SKS, jadi aku harus membangun manajemen waktu yang bagus antara perkuliahan dan karirku. Jadi buat teman-teman mau ingetin lagi dari hasil review aku selama 1 tahun kuliah di UT ini, buat kalian yang baru mau masuk kuliah atau lagi sementara kuliah, harus benar-benar bisa buat manajemen waktu dan sering-sering banget update katalog dan kalender akademik UT maupun di sosial media UT. Karena aku udah lihat di beberapa grup di Facebook, grup mahasiswa UT, kayak mereka tanya, kok ini aku udah mau lulus nih, tapi kok nilai IPK-nya itu kayak rendah banget, nggak sampai 3 koma. Jadi di sini masalahnya nggak bisa capai 3 koma ya, karena mereka mikirnya bagusin aja nilai di tugas, nggak mikir soal ujian gitu. Jadi kalian harus stay up to date juga, dan harus ngerti sistem perkuliahan itu kayak gimana sih, secara umum aja deh kalian harus cari tahu. Kalian yang menonton video ini, sekali lagi jangan menjadikan videoku sebagai patokan, melainkan sebagai referensi, dan semoga kalian mendapatkan insight yang bagus dari video ini. Sebagai kesimpulan, UT kuliahnya masih termasuk fleksibel untuk orang yang mampu untuk manajemen waktu secara baik, yang bisa untuk belajar mandiri. Yang paling sulit itu ya disiplin, jadi kita itu harus disiplin kalau mau kuliah di UT. Ya kalau kamu nggak mampu untuk kuliah dengan berbagai kesibukan, aku nggak saran kuliah di UT. Mungkin ada kampus lain yang kampus untuk karyawan yang lebih bagus, sistem perkuliahannya ambil aja. UT itu cuma bagus kalau kalian mau belajar mandiri, disiplin dengan waktu, dan kalau kalian mau perkuliahan yang lebih murah. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal perkuliahan di UT, tapi aku kali ini belum mau jawab ya untuk teman-teman yang baru mau masuk kuliah di UT, karena jujur aku udah lupa-lupa beberapa teknis untuk pendaftaran di UT. Jadi untuk itu aku cuma bisa bantu untuk teman-teman yang udah masuk kuliah di UT. Itu kalian bisa tanya langsung ke chat di kolom komentar atau ke Instagram aku di Midalifi dengan nama yang sama seperti channel YouTubeku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Bye bye.